Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa untuk bagian yang kedua, yaitu tata nama senyawa ion. Sebelum kita belajar tata nama senyawa ion, coba diperhatikan dulu tabel kation berikut ini. Kation adalah unsur atau atom yang bermuatan positif. Umumnya merupakan unsur-unsur logam, kecuali H dan NH4+. H itu asam, sedangkan NH4+ itu amonium. Kation ada yang memiliki muatan +1, ada juga yang memiliki muatan +2, ada yang bermuatan +3, aluminium dan krom. Tetapi ada juga yang punya muatan lebih dari satu macam. Jadi muatan +1, +2 dan +3 itu kation yang hanya memiliki satu jenis muatan. Ada juga kation yang memiliki muatan lebih dari satu. Misalnya Cu+1 dan Cu+2. Cu+1 dinamakan tembaga 1, Cu2+ namanya tembaga 2. Muatan dituliskan dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Hg+1 raksa 1, Hg+2 raksa 2. Kemudian ada lagi kation bermuatan +1 dan +3, yaitu Au+, emas 1, Au3+, emas 3. Bermuatan +2 dan +3, misalnya Fe2+, besi 2 dan Fe3+, besi 3. Yang bermuatan +2 dan +4 juga ada Sn2+ timah 2, Sn4+ timah 4, Pb2+ timbal 2, Pb4+ timbal 4, Pt2+ platina 2, Pt4+ platina 4, Mn2+ mangan 2, Mn4+ mangan 4. Jadi dalam hal ini kation itu ada yang punya muatan satu macam saja atau satu jenis saja, ada juga yang memiliki lebih dari satu macam muatan. Lanjut. Tabel anion. Anion adalah unsur atau atom yang bermuatan negatif. Nah, misalnya bermuatan negatif 1, min 1. Misalnya F-, namanya fluorida, Cl-, klor diberi akhiran ida, Br-, bromin diberikan akhiran ida, I-, iodin diberikan akhiran ida, iodida, OH- hidroksida, Cn-, sianida. Bermuatan min 2, misalnya O2- oksida, S2- sulfida. Kemudian ada juga gulungan 4 yang berikatan dengan O. Misalnya CO3 2- karbonat, SiO3 2- silikat, HCOO- format, CH3COO- asetat, C2O4 2- oksalat, HCO3- bikarbonat. Gulungan 5 yang berikatan dengan O ada NO2- nitrit, NO3- nitrat, PO3- fosfit, PO4 fosfat, ASO3 arsenit, ASO4 arsenat, SbO3 antimonit, SbO4 antimonat.
Kemudian golongan 6A yang berikatan dengan O, SO3 2- sulfit, SO4 2- sulfat, S2O3 2- tiosulfat. Jadi untuk senyawa yang mengikat O, oksigen, lebih dari satu atau mengikat O2 macam, maka yang O-nya sedikit diberi akhiran it, yang O-nya banyak diberi akhiran at. Nitrit O-nya 2, nitrat O-nya 3, fosfit PO3, fosfat PO4, dan seterusnya. Masih tabel anion, klorin, bromin, iodin itu bisa mengikat O sebanyak 4 macam. Kalau O-nya 1 diberi awalan hipo akhiran it, jadi ClO- itu hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Ini golongan 7. BRO- hipobromid, BRO2- bromid, BRO3- bromat, BRO4- perbromat. IO- hipoiodid, IO2- iodid, IO3- iodat, IO4- periodat. Jadi kalau mengikat 4 macam O, yang pertama diberi awalan hipo akhiran it, yang mengikat 2 diberi akhiran it, mengikat 3 O diberi akhiran at, mengikat 4 O diberi awalan per akhiran at. Jadi hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Kemudian ada juga anion yang terdiri dari logam yang mengikat oksigen. MnO4- permanganat, MnO4 2- manganat, CrO4 2- kromat, Cr2O7 2- dikromat. Nah, itulah tabel anion. Nah, baru kita masuk ke tata nama senyawa ion. Biasanya tata nama itu untuk mencari rumus molekul jika diketahui namanya, atau sebaliknya, diketahui namanya suruh mencari rumus molekulnya. Dalam hal ini mencari rumus molekul jika diketahui nama senyawanya. Yang pertama, tulis rumus ionnya. Urutannya adalah kation diikuti dengan anion. Buat reaksi pembentukan sedemikian rupa sehingga total muatan positif sama dengan muatan negatif. 3. Buat rumus molekul dengan menggabungkan kation dan anion dengan ketentuan. Kation ditulis di depan dan anion di belakang. Kecuali dua buah anion, yaitu ion asetat CH3COO- dan ion format HCOO- boleh ditulis di depan. Boleh itu artinya tidak harus, boleh di depan, boleh di belakang. Muatan hilang, sedangkan koefisien ion menjadi indeks. Jika indeks diberikan pada kation atau anion yang memiliki lebih dari satu atom atau ion poliatomik, maka kation atau anion tersebut diberi tanda kurung. Agar lebih jelas, ini kita lanjutkan dulu ya keterangannya ya. Tata nama senyawa ion ini disuruh menuliskan nama senyawa jika diketahui rumus molekulnya.
Yang pertama, buat reaksi ionisasi atau penguraian menjadi kation dan anion masing-masing. Indeks dikembalikan menjadi koefisiennya, baik itu kation maupun anion. Hati-hati untuk kation atau anion dengan lebih dari satu macam valensi. Pilih kation atau anion yang memungkinkan agar total muatan positif sama dengan total muatan negatif. Nama senyawa terdiri dari dua kata, yaitu nama kation diikuti dengan nama anionnya. Oke, tata nama senyawa ion masih lanjutan. Untuk kation logam dengan lebih dari satu macam valensi atau muatan, selain dinyatakan seperti tabel, valensi dalam angka Romawi ditulis dalam tanda kurung, juga dapat dinyatakan dengan cara lama, yaitu akhiran O untuk valensi rendah dan akhiran I untuk valensi tinggi pada nama Latin logam tersebut. Cu misalnya, Cu itu nama industrianya tembaga, nama latinnya cuprum. Cu valensi rendahnya cupro, valensi tingginya cupri. Jadi Cu plus 1 itu cupro, Cu2 plus cupri. Raksa plus 1 hidrargiro plus 2 hidrargiri. Emas aurum plus 1 auro plus 3 auri. Fe besi, nama latinnya ferrum. Untuk Fe2 plus ferro, Fe3 plus ferri. Sn, nama industrianya timah, nama latinnya stanum. Yang valensi rendah, Sn2 plus namanya stano, Sn4 plus namanya stani. Pb, timbal atau nama latinnya plumbum. Untuk valensi rendah, Pb2 plus namanya plumbo, Pb4 plus namanya plumbi. Jadi khusus untuk logam yang memiliki lebih dari satu macam valensi atau muatan, tata nama lama memberikan aturan yang muatannya rendah diberi akhiran O dengan nama Latin, dan yang valensi tinggi diberi akhiran I pada nama latinnya. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikutnya. Buatlah reaksi pembentukan dan tuliskan rumus molekul dari senyawa berikut. Jadi ada nama senyawa, kita diminta menuliskan rumus molekulnya. Kalium klorida. Kalium itu K muatannya plus 1, klorida itu Cl muatannya min 1. Plus 1 ditambah min 1 ketemunya 0. Hasilnya adalah KCl. Asam sulfat, asam itu H+, sulfat itu SO4 2 min. Karena SO4 bermuatan 2 min, biar jumlahnya 0, maka H plus harus dikalikan 2, sehingga diberi koefisien 2. Jadinya 2H plus ditambah SO4 2 min membentuk H2SO4. Besi 2 hidroksida. Besi itu Fe, tapi harus bermuatan 2. Berarti Fe2 plus ketemu dengan hidroksida OH min. Fe2 plus ketemu dengan OH min. Biar jumlahnya 0, maka OH dikalikan 2 dengan cara menambahkan koefisien 2 di depan OH min. Membentuk FeOH 2 kali. Karena OH ini terdiri dari 2 atom, yaitu O dan H, maka harus diberi tanda kurung. Amonium antimonit.
amonium itu NH4+, antimonit SbO3 3-. Karena SbO3 3-, NH4 itu hanya +1, maka di depan NH4 diberi koefisien angka 3. Jadinya NH4 3 kali dalam kurung SbO3. Jadi NH4 kurung 3 kali SbO3. Kemudian kalium fosfat Ca2+ ketemu dengan kalsium 2+ ketemu dengan fosfat 3-. Berarti biar sama Ca2+ dikalikan 3, fosfat 3- dikalikan 2. Jadinya Ca3 PfO4 dalam kurung 2 kali. Aluminium sulfat Al3+SO4 2-. Sehingga Al dikali 2, SO4 dikali 3. Jadinya Al2 SO4 kurung 3 kali. Timbal 4 sulfida. Timbal itu memiliki 2 macam valensi, yaitu +2 dan +4. Timbal 4 berarti Pb4+, ditambah sulfida itu S2-. Nah, 4+ dengan 2- belum sama, belum 0, maka S dikalikan 2 atau diberi koefisien 2, sehingga jadinya Pb2S4. Pb2S4 karena bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2, maka Pb2S4 dibagi 2 menjadi Pb1, tidak usah ditulis, S-nya menjadi 2. Oke. Natrium format. Natrium itu Na+, format itu HCOO-. Sehingga dituliskan NaHCOO. Karena format termasuk pengecualian, artinya penulisannya bisa ditulis di depan maupun ditulis di belakang. Boleh dituliskan NaHCOO, boleh juga dituliskan HCOO-Na. Jadi dalam hal ini, dalam penulisan rumus molekul, kalau sudah diketahui unsur-unsur pembentuknya, kation dan anionnya, maka cara menuliskannya tinggal dibalik. Muatan kation menjadi indeksnya anion dan muatan anion menjadi indeksnya kation, tinggal dibalik. Buatlah reaksi ionisasi dan beri nama senyawanya. Jadi dalam hal ini ada rumus molekul, ditanyakan nama senyawanya. KMNO4. Maka reaksi ionisasi atau penguraiannya, K itu menjadi +1, MNO4 itu -1, sehingga +1 dengan -1 klop sama dengan 0. Kalium permanganat. K itu kalium, MNO4- itu permanganat. H2SO4 kita uraikan menjadi H+ sebanyak 2 dan H2SO3 diuraikan menjadi H+ sebanyak 2 dan SO3 2-. H itu asam, SO3 itu sulfit, sehingga disebut asam sulfit. Fe2O3 kita uraikan menjadi Fe3+ kali 2 ditambah O2- kali 3.
Sehingga dalam hal ini namanya besi bermuatan 3, besi 3 oksida. CuSO4 kita uraikan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Cu itu tembaga, SO4 itu adalah sulfat. Karena tembaga mempunyai 2 macam muatan, maka muatannya ditulis dalam angka Romawi dalam tanda kurung. Jadi tembaga 2 sulfat. Demikian pula untuk yang di atasnya tadi Fe2O3 menjadi 2Fe3+ ditambah 3O2-. Karena Fe itu punya muatan +2 dan +3 atau lebih dari satu macam valensi, maka muatannya ditulis menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Besi 3 oksida. MgOH 2 kali. Mg2+ ditambah 2OH-. Magnesium hanya punya satu jenis muatan atau jenis valensi, sehingga dituliskan magnesium hidroksida. MnO2. MnO2 diuraikan menjadi Mn4+ ditambah 2 kali O2-. Jadi min O muatannya min 2 kali 2, min 4 tambah Mn plus 4, jadi 0. Nah, karena mangan ini punya lebih dari satu muatan atau valensi, maka valensinya dituliskan menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung, sehingga diberi nama mangan 4 oksida. CH3COH diuraikan menjadi CH3COO- ditambah H+. H+ itu adalah asam. CH3COO- namanya asetat, sehingga namanya asam asetat. CH3COOH harus hati-hati karena anionnya CH3COO-. Jangan keliru dengan OH-. Oke. Demikianlah anak-anak sekalian pembahasan tentang tata nama senyawa ion. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.